Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan dulu di sini nama saya. Oke, di sini garis-garis besarnya program service AC. Program kali ini kita berbasis Java dan video kali ini saya buat untuk menyampaikan detail-detail dari program saya dan keluh kesah saya selama mengerjakan tugas tersebut. Pertama, kita mulai dari kerangka dasar program saya, yaitu algoritmanya. Oke, kita buka saja. Jadi seperti ini kira-kira struktur dasar dari program saya. Terlihat lebih simpel, namun ketika diaplikasikan ke pemrograman tidak semudah seperti yang dibayangkan. Jadi saya coba menjelaskan detail-detailnya. Yang pertama, di sini program dimulai, lalu di sini dia memberi deklarasi variabel boolean x dengan nilai true. Namun true di sini sebagai nilai awal, bukan konstanta. Jadi nilai true ini nanti akan menentukan perulangan yang ada di sini. Lanjut, perulangan di sini while kerjakan selama x berada pada kondisi true. Jadi ketika di awal ini kondisinya true, maka dia akan berjalan terus sampai ketika ada di menu exit di sini nomor 3, dia memberikan x-nya sebagai false. Maka ketika dia mengulang ke sini, nilainya akan salah dan program selesai dengan output terima kasih telah menggunakan software kami. Lanjut, kita masuk ke menu utama. Menu utama di sini dia welcome to software Putrajaya Aircool. Menu 1 service AC, 2 checkout, 3 exit. Yang pertama dia di input menunya dengan nomornya 1, 2 atau 3. Nah, di sini ada perulangan. Perulangan di sini maksudnya kalau dalam kerangkanya dia seperti do while, jadi dia di do-nya itu dia mulai dari sini, sementara dia while-nya ada di sini. Jadi selama yang diinputkan lebih dari 3, dia akan mengulang kembali ke dari sini. Jadi ketika dia diinputkan 4, maka dia akan kembali ke welcome to software Putrajaya Aircool, menu service AC, seperti itu. Ketika dia diinputkan 1 service AC, dia masuk ke sini meminta nama dari si customer. Lalu jika dia 1 masuk ke sini dengan output 1 cuci AC, 2 bongkar AC, 3 freon, maksudnya di sini nambah freon. Lalu di sini disuruh menginput menunya, pilihan apa yang akan diambil. Misalkan dia pilih cuci AC, lalu dia pasti akan masuk ke bawah. Tapi jika dia memilih masukkan angka lebih dari 3, maka dia akan kembali ke sini lagi. Jadi seperti itu. Ini sama seperti yang dia menggunakan do while. Lalu jika dia memilih angka 1 cuci AC, maka dia akan masuk ke sini. Jadi di sini dia disuruh memasukkan unit AC-nya maksudnya. Lalu di sini ada proses, biayanya 50.000, uang sama dengan unit kali biaya, PPN itu maksudnya pajak, 1/10 dikali uang, total sama dengan uang plus PPN. Nah, untuk biaya di sini saya hanya menerka-nerka saja, jadi tidak terlalu real gitu seperti yang ada di lapangan. Jadi mohon maklum saya apabila program saya banyak kekurangannya. Lalu jika dia masuk yang kedua, dia masuk menu bongkar. Menu bongkar di sini sama, dia diminta input unit AC-nya. Lalu prosesnya di sini ada biaya hampir sama, hanya nilai biayanya yang berbeda, sama seperti di sini juga. Lalu ketika dia kembali kan masuk ke sini, ketika dia masuk menu checkout, maka dia akan masuk ke sini. Lalu yang keluar ada nama, pekerjaan, unit, biaya, PPN, dan total. Lalu outputnya maksudnya itu nanti di layar muncul, tekan enter. Lalu kita disuruh menginputkan, tekan enter.
Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar menu checkout yang ada di sini jadi tidak langsung tersapu oleh layar ketika mengulang ke atas. Maka dari itu saya masukkan perintah untuk memasukkan enter agar ketika dia sebelum dipencet enter, maka layar tersebut akan tetap berada di menu checkout. Seperti itu. Ketika tekan enter, maka dia akan balik ke sini dan mengulang lagi. Nah, ketika dia masuk ke menu 3, dia akan masuk sini, dan ketiga. Dengan diberi nilai X adalah false. Dia masuk lagi ke atas, dan ternyata X-nya sudah berubah menjadi false dan dia no. Maka program selesai. Oke, kita lanjut ke program codingnya di NetBeans. Oke, kita masuk ke NetBeans untuk melihat codingannya itu seperti apa sih. Nah, di program saya ini saya memiliki 3 kelas. Yang pertama di sini ada Helmi Project, ada Hitung, ada Word. Nah, di sini maksudnya di sini ada kelas utama, yang 2 ini kelas pembantu. Pembantu ini saya taruh di sini untuk operasi hitung-hitungan. Lalu di sini ada prosedur-prosedur yang berupa kata-kata. Jadi nanti ketika di program utama atau kelas utama, dia tidak ada lagi sistem outprint line yang mungkin memperbanyak baris, jadi cukup membantu sekiranya saya taruh sini. Oke, kita akan bahas mulai dari yang paling awal dan saya coba sedetail mungkin. Di sini saya ada word kata. Nah, ini maksudnya tuh words-nya ini saya ambil dari kelas. Nah, kata ini saya gunakan sebagai fungsi atau metode untuk memanggil dari kelas tersebut. Jadi ketika dipanggil nanti akan berupa seperti ini sintaksnya. Nanti dia akan muncul. Lalu yang kedua ini sama, word hitung, ini untuk memanggil library scan. Nah, ini saya tidak memakai array biasa, saya memakai array list. Nah, kelebihannya itu kita menggunakan array list tanpa perlu menentukan panjang dari array tersebut. Jadi tidak perlu lengthnya itu kita tentukan di awal. Kalau array list ini kita hanya untuk menambahkan dan hanya untuk mengambil nilai tersebut, menampilkan, atau bisa juga untuk menghapusnya, seperti itu. Di sini ada perulangan. Perulangan yang ini perulangan dari keseluruhan program saya gunakan. Ketika dia keluar dari perulangan ini, maka sistem akan exit, dan ketika masih dalam perulangan akan muncul menu dashboard sampai menu 1, 2, 3 gitu, seperti itu. Lalu yang kedua ini saya gunakan sebagai pengaman dari scan-nya. Maksudnya apa sih? Nah, jadi saya di menu 1 itu, menu paling awal, hanya memiliki 3 pilihan. Nah, di sini ada while ketika pilih 1 lebih dari 3, maksudnya ketika si admin atau si pengguna aplikasi ini menginputkan nilai lebih dari 3, maka dia akan meminta nilai lagi dengan kesimpulan nilai tersebut salah, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut. Di sini saya menggunakan switch untuk masuk menu hierarkis kedua, seperti itu. Karena di dalam pilihannya di sini saya hanya menyebutkan 1, 2, atau 3. Beda lain cerita dengan data yang menggunakan string. Ini itu lebih cocok dipakai di if. Jadi di sini ada case 1 ini masuk ke menu service AC gitu. Lalu di sini ada satu kendala ya. Banyak sekali pengaman yang saya buat agar sistem tidak error, maksudnya program tidak error. Di sini digunakan untuk memancing ya, atau memanggil fungsi dari scan. Karena seringkali dia ketika scan next line itu banyak yang tidak terpanggil, malah terlewati. Jadi di sini saya untuk memancing agar dia muncul. Di sini yang nilai ini aslinya. Nah, di sini ada pengaman ketiga, yaitu ketika customer nilainya masih 0, dia akan nge-scan lagi, seperti itu. Maka ketika customer sudah memiliki nilai, dia akan masuk ke
ke array listnya customer seperti itu. Nah, di situ saya rasa cukup jelas. Lalu di sini ada rumus-rumus ya untuk menghitung uangnya, pajaknya, totalnya. Di sini namanya maksudnya nama pekerjaan. Lalu di sini ada unit get X. X-nya ini saya ambil dari ketika kita mulai program, maka X akan memulai dari angka 0. Dan ketika dia selesai memilih pilihan pertama, X-nya akan ditambah, baru di break. Nah, seperti itu. Agar sinkron antara unit get dengan urutan pertama, array pertama, seperti itu. Lalu kenapa di sini saya break seperti ini? Karena ada kecenderungan di switch itu ketika dia selesai mengerjakan yang ini, maka dia akan kembali lalu ke menu selanjutnya tanpa kita suruh, seperti itu. Makanya kita menggunakan break agar dia keluar dari switch tersebut kembali ke menu utama, seperti itu. Maka ini dia sama ya, hampir sama, hanya biayanya yang saya ubah. Lalu ke bawah lagi, ini ada bongkar AC, hampir sama semua. Ini kira-kira yang di dalam sini sama semua. Nah, sebenarnya ini cache yang di sini bisa saya keluarkan menjadi fungsi di luar kelas atau di dalam kelas. Namun menurut saya tidak efisien karena setiap fungsi yang dapat mengembalikan nilai itu hanya satu nilai yang dapat dikembalikan, kecuali ada pemahaman baru atau langkah-langkah baru yang dapat mengembalikan tiga nilai sekaligus. Mungkin saya akan ambil seperti itu, karena dia hanya bisa mengembalikan satu nilai, ya otomatis tidak efisien. Karena di sini ada beberapa nilai yang perlu pengembalian, misalkan di sini ada uang, ada bongkar, ada unit, ada kata, ada total, ada nama, seperti itu. Lalu ke bawah lagi, hampir sama semuanya. Oke, kita coba masuk ke case kedua dari menu pertama. Nah, ini case kedua ini untuk menampilkan check out dari program kami, program saya gitu. Di sini ada sintaks-sintaksnya bisa dipahami, ini lumayan cukup sulit. Cuman ini saya lebih suka menggunakan sistem outprint dibandingkan sistem out format karena saya sudah ya terbiasa seperti itu. Di sini ada fungsi-fungsinya yang di dalam kelas. Fungsi-fungsi pembantu. Di sini ada menu pertama, dia menampilkan kata-kata dan maksudnya mengambil inputan dari keyboard lalu dikembalikan ke menu utama, seperti itu. Oke, coba kita jalankan saja. Tinggal pencet Shift F6. Pertama kita masuk menu service. Oke, namanya kita sebut saja Ucup. Si Ucup ini pengen nyuci AC. Oke, tinggal masuk menu nomor 1. Nah, misalkan Ucup ini kalau pencet gitu, dia memasukkan angka 4, maka dia akan kembali lagi mengeluarkan pesan jasa cuci AC seperti itu. Ini ternyata si Ucup ini pelanggan rumahan dan AC-nya ada 5. Oke, lalu ada muncul pesan diterima, tunggu konfirmasi dari pihak kami. Untuk detail jadwal jika telah selesai silakan masuk menu check out. Oke, misalkan itu kan baru 1 ya, mungkin kurang Abdul, rasa coba kita tambahin lagi. Namanya sebut saja Helmi. Lalu si Helmi ini pengen tambah preon. Ya, oke, di sini jenis preonnya ada berbagai macam. Karena si Helmi ini AC-nya AC baru, maka dia akan mengambil preon dengan jenis R32. Jadi masuk jenis R32 dan ukurannya terbagi menjadi beberapa macam. Misalkan dia kurangnya itu hanya 30 Pascal, maka diambil 1. Oke, kita masukkan angka 1. Unit yang ditambah preonnya dia punya AC yang dengan kendala yang sama ada 2. Oke, kita coba check out pesanannya. Nah, di sini ada customer pertama dengan nama Ucup, pekerjaan cuci AC pelanggan rumahan, unitnya ada 5.
harganya 60.000 per satuan, jumlahnya sekian. Dan customer kedua itu ada Helmi, jenis pekerjaannya tambah preon, harganya 70.000 per satu unit AC-nya, jumlahnya sekian. Nah, ini adalah pendapatan kotor dari perusahaan AC tersebut, dan sini adalah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada pengaman enter untuk ketika dia masih mau scroll, mau lihat-lihat listnya tersebut. Jadi kita tinggal klik enter untuk kembali. Oke. Nah, dia akan kembali ke menu utama. Jadi dia di sini tidak otomatis terminate, tidak otomatis selesai programnya. Kita harus masuk ke menu exit untuk menyelesaikannya. Nah, terima kasih telah menggunakan layanan kami. Seperti itu program yang saya dibuat dengan beberapa pengaman agar lebih memudahkan pengguna dan juga tidak terdapat error ya menurut saya. Tapi mungkin nanti ketika digunakan pasti ada kendala-kendalanya. Apalagi tampilannya masih command line interface. Mungkin kedepannya saya akan tambah graphical user interface agar lebih memudahkan si penggunanya tersebut. Cuman ilmu saya masih cukup sampai di sini karena saya belum belajar framework dan juga database, dan di sini dia data-datanya belum connect ke database, dia hanya cukup di aplikasinya. Ketika dia terminate maka datanya akan nol kembali. Seperti itu secara garis besar. Program saya mungkin terlihat lebih simpel namun cukup kompleks dan sangat membantu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang AC dan juga pelanggannya untuk mengecek harga mungkin. Dan sekian video kali ini. Banyak sekali ya keluh kesahnya dalam mengerjakan program ini. Kalau bisa dilihat ini saya aja mengerjainnya sampai beberapa kali pengerjaan. Di sini ada program yang sudah saya kerjakan setelah program pertama. Nah, program pertamanya itu sekitar seperti kayak gini. Cuman akhirnya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan programnya dengan lancar walaupun agak bengek-bengek seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.